Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama kami bertiga di online Bible Reading. Ada Benny dan juga ada Alvin. Halo semua. Halo, selamat kabar? malam. Yes. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik semua ya, yang mendengarkan, atau baik Benny atau Alvin. Juga sehat dalam perlindungan Tuhan selalu. Apapun musim kita, tetap semangat, tetap connected to God. Percaya Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk kebaikan kita semua. Amin. Yes. Minggu ini kita mau bahas Roma 6. Mungkin ada yang mau di-highlight di Roma 5 sebelumnya? Roma Mungkin 4? kita langsung baca Roma 5, 2 Ya. ayat yang terakhir aja, karena itu kan nyambung 2 langsung ayat ke terakhir. pasal 6, gitu ya. Oh iya. Ya kan? Oke, gue yang baca aja ya. Boleh. Gue baca, Siap. nanti kalian yang kasih pendapat atau tambahan. Ya. Yes. Oke, jadi kita balik dulu ke Roma 5, ayat 20. 20. Ya, 20. Bunyinya seperti ini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak. Oh, gini bacanya. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu langsung lanjut nih ke chapter 6 ya. Ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, ayat 11 ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, itu dulu tuh. Silakan. Irsan atau Alvin. Mungkin gue dulu ya bentar ya. Ini gue kalau dari bacaan ini kan di sini terus sebab siapa yang telah mati dia itu sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya. Ini benar kan ya? Mungkin teman-teman nanti bisa bantu share juga ya. Maksudnya ini mati dalam artian mungkin bukan mati secara jasmani, tapi ini seperti lagi membicarakan tentang pertobatan dengan Kristus itu sendiri ya. Gitu. Jadi maksudnya mati secara dosa kita telah bebas gitu. Jadi kita sudah jadi satu dengan Kristus ya. Mematikan kedagingan. Iya, gitu. Benar nggak gitu kira-kira? Ya, silakan San. Ya. Kalau menurut gue sih ya matinya tuh mati dari hidup yang lama ya. Kayak
kayak tadi kan di atasnya dia bahas tentang dibaptis gitu kan. Nah, setelah dibaptis kita kan meninggalkan hidup kita yang lama, mematikan dosa kita. Jadi kita istilahnya cut off dosanya itu gitu. Jadi mungkin kalau yang gue tangkap di sini ayat 7 ini berbicara tentang yang telah mati dari hidup yang lamanya. Ya, betul. Jadi kan di depan udah ditulis ya sama Paulus bahwa semua orang itu orang berdosa gitu loh. Tanpa penyelamat kita nggak bisa selamat. Ingat ya yang sebelum-sebelumnya kan bahasanya seperti itu ya. Gitu. Jadi begitu lahir ya kita sudah manusia yang berdosa gitu loh ya. Kalau dia ingat yang dia compare antara Adam sama Yesus yang di sebelumnya gitu. Dari Adam udah turun sampai sekarang kita manusia berdosa. Nah, itu tadi dia memang betul San dia sebut ada baptisan kan. Itu dia pakai baptisan ini. Jadi kalau dari situ kita jadi ngerti, oh, baptisan itu jadi sebuah lambang. Sebenarnya itu kayak ya kita udah mati. Yang lama kita tuh udah mati, ditenggelamin, begitu keluar dari air yang itu adalah orang yang baru dengan Kristus. Gitu. Makanya dibaptis. Jadi kalau kita betul-betul mengerti arti itu kan sebenarnya pertobatan ya. Kita udah nggak mau lagi seperti yang dulu. Jadi yang dulu itu udah mati, kita baptis, masuk dalam air, begitu bangkit keluar dari air, itu adalah yang baru. Makanya Tuhan bilang yang baru sudah datang, ya kan, gitu. Ya. Nah, ini konteksnya yang tadi, yang mati dan hidup itu, Ben. Ya. Nah, ada orang-orang yang menganggap kan kalau baptis itu sebagai sebuah simbol dari pertobatan kita untuk meninggalkan yang lama dan mulai hidup yang baru gitu kan. Ya. Tapi ada juga kontroversial tentang baptis ini, orang apakah yang tidak dibaptis apakah tidak selamat? Ya. Atau dia dengan mengucap dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya itu juga tetap bisa selamat gitu. Nah, itu mungkin ada sempat ini enggak pendapat. Ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang bingung juga gitu kan. Aduh, saya belum dibaptis nih atau seperti apa gitu kan. Ya, betul. Jadi kita bawa konteksnya gini. Kalau kita masih diberikan kesempatan dan kita betul-betul mau bertobat dan kita tahu betul-betul artinya baptis itu apa, ya tentunya kita akan menyerahkan diri kita untuk dibaptis. Benar ya? Ya. Gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada orang yang dibaptis tapi dia percaya, diselamatkan apa enggak? Nah, kenapa kita mau bertanya sesuatu yang susah seperti itu? Tapi dalam Alkitab, ingat ada pencuri yang disalibkan di sebelah kanannya Tuhan Yesus? Ya. Itu kan dia di akhir-akhir hidup dia. Gitu. Apakah masa turun dulu, baptis dulu, ntar baru naik lagi gitu loh. Contoh lucunya seperti itu mungkin. Good one. Ya, contoh lucunya itu. Nah, dari situ kita bisa mengerti apakah kamu mau mempush sampai sejauh itu baru akhirnya mau percaya, atau hari-hari ini kita sudah ngerti, kita tahu dan Roh Kudus sudah berbicara dalam hati kita serahkan diri kita untuk dibaptis. Gitu. Karena itu adalah sebuah lambang pertobatan. Itu sama kayak orang sering ngomong kan, kalau gitu ngapain dibaptis, yang penting gue percaya gitu. Nah, sama pertanyaan adalah kalau gitu ngapain merit? Kita sama-sama cinta kok, ngapain kita bikin catatan sipil dan segala macam? Why? Karena itu adalah lambang komitmen kamu gitu loh. Lambang ya komitmen. Kan? Lambang komitmen kamu, lambang di mana kamu mulai start sesuatu yang baru dan udah bukan yang lama lagi. I'm not a single lagi, karena begitu udah married kita tantang saya udah married gitu loh. Ya kan? Tapi kalau nggak pernah ada itu, ya memang sih saling cinta, tinggal bareng, tapi apa buktinya kalian ini suami istri? Itulah kira-kira. Dan bisa kayak naksir yang lain ya udah tinggalin aja kan, nggak ada komitmen ya sama yang lama. Nggak terikat gitu kan. Jadi ya udah nyerong-nyerong aja gitu. Dan nggak salah jadinya kan. Jadi lebih ke situ sih San, bukan lebih ke kalau baptis selamat, kalau nggak baptis nggak selamat. Jadi lebih nggak seperti itu gitu loh. Pasti di sini gimana sorry? Iya nggak apa-apa, lanjut San. Jadi masuk gua tuh konteksnya tuh jauh lebih luas daripada cuman antara jadi selamat apa nggak selamat gitu. It's never kayak gitu sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman yang dengar juga misalnya sempat nih ada di keluarga yang tipe, gue termasuk salah satunya. Pas SMP nyokap mau baptis, udah ikut gitu kan. Terus ada di suatu keluarga juga yang om gue belum dibaptis, tapi ayo baptis gitu. Cuman menurut gue mau dipaksa, kayak gue pun didorong gitu. Ayo baptis, ajak om itu baptis dong gitu. Cuman gue mikir kalau misalnya dibaptis pun tapi hidupnya masih berantakan, masih asal-asalan, ya percuma juga gitu loh. Nah, itu harus timbul dari diri dia. Ya, jadi sorry gue potong. Jadi kembali lagi ke arti baptis itu sendiri. Itu kan tanda pertobatan. Dimulainya kita mau hidup yang baru. Gitu. Nah, pada saat orang sadar itu,
Artinya kan harusnya udah terjadi pertobatan dulu dong, San. Betul nggak? Iya, betul. Jadi, aduh gue udah mau bertobat nih, gue nggak mau kayak gitu lagi. Oh, harus baptis ya setelah itu ya. And then you do it. Karena itu tindak lanjutannya gitu loh. Nah, kalau bentuknya kayak udah langsung baptis aja. Ya dia aja nggak ngerti artinya baptis itu apa. Ya udah just follow. Nah, artinya ya nanti ke depannya bisa jadi ya dia startnya nggak dengan cara yang benar kan. Dia nggak tahu artinya gitu. Jadi jangan kita bilang habis baptis hidupnya masih kayak gitu misalkan. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi juga kayak gue contoh, gue baptis pas SMP, terus tapi di situ gue nggak ngerti apa-apa, baptis itu apa, segala macam, ngikut aja nyokap suruh baptis gitu. Cuman saat kemarin gue di apa namanya di Israel, gue benar-benar mengerti dan makna arti baptis ini, dan gue mau dibaptis ulang gitu. Jadi mungkin teman-teman juga yang masih pergumulan dulu udah pernah baptis, tapi pas lagi nggak ngerti gitu. Ya kalau mau baptis lagi juga nggak masalah gitu loh. Karena itu benar-benar ya tadi Benny bilang nih maknanya, komitmennya kita. Siap. Thank you. Ya, jadi jelas ya di situ gitu loh. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu tuh kita betul-betul udah mengerti artinya dan apa ini gitu loh. Bukan cuman karena ikut-ikutan atau apa, bukan. Ya, itu sih. Oke. Apalagi? Ada yang lagi nggak yang kita ini? Mungkin sedikit tadi tentang baptisan ya, itu kan contoh kayak itu ya, manusia lama kita udah mati, keluar dari air kita bangkit gitu. Makanya tadi dia juga bilang kan sama seperti Tuhan Yesus yang udah bangkit dari mati. Gitu. Artinya juga nantinya kita juga akan seperti Tuhan Yesus yang akan bangkit dari mati, makanya kematian tidak berkuasa lagi sama kita. Yaitu ya keselamatan, ya eternity ya gitu. Semuanya. Gitu. Terus di Roma 5 tadi cukup menarik sih kata-katanya yang tadi ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Jadi mungkin bukannya hukum Taurat itu dibikin supaya kita bisa melanggar semuanya. Cuman kalau yang gue tangkap ya, di sini untuk membuka mata kita bahwa kita ini sebenarnya dosanya banyak juga ya gitu loh. Maksudnya banyak banget ya Taurat gitu. Dibikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata selama ini kita nggak tahu ya kalau itu berdosa ya gitu kan. Ada orang yang berbuat dosa tanpa sepengetahuan dan nggak secara sadar gitu. Tapi di ayat ini powerful banget kalau menurut gue gitu, karena di sini hukum Taurat ditambahkan dibuat itu supaya kelihatan nih pelanggaran kita itu sebenarnya banyak banget dan kita tuh butuh Tuhan, kita tuh sangat berdosa gitu, dan kita butuh Tuhan untuk menyelamatkan kita gitu, dan kita emang udah ya di sini bilang selanjutnya dan di mana dosa bertambah banyak jadinya. Jadi di sana kasih karunia ini menjadi berlimpah-limpah, kita merasakan ya ampun gue yang begini berdosanya, ada berapa ratus hukum Taurat yang gue nggak bisa penuhin. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita, dan di situ kan kita merasa ya ampun ini berarti kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita tuh berlimpah-limpah gitu ya. Yang gue tangkap secara pribadi pas baca ayat ini itu seperti itu gitu. Jadi betul. Bukannya ya ada yang betul San, itu udah bagus banget tuh nyampeinnya kayak gitu. Jadi hukum Taurat tuh ya kalau kita mau pakai contoh dia kayak cermin lah gitu loh. Kalau lo nggak ada kaca kan lo nggak tahu kan muka lo sekotor apa, ada apa. Nah, begitu dia cerminnya dia kasih, ternyata di sini ini gitu loh, ya kan? Atau yang tadi, misalnya gue pernah dengar sih contohnya kayak speed limit, San. Kayak lu bawa mobil tapi di jalan nih yang nggak ada speed limit, lu nggak akan pernah tahu bahwa lu tuh udah kacau ngebut lewatin speed limit. Tapi begitu ada speed limit, lu jadi pas lu lihat, ih gila gue udah lewat jauh banget nih dari speed limit yang seharusnya gitu. Nah, jadi ngerem pelan-pelan. Ya kira-kira seperti itu. Alvin mungkin mau nambahin lagi dari perikop yang tadi? Cukup sih kalau dari cukup. Cukup ya? Oke. Jadi itu oke. Kita lanjut ya. Siapa baca? Gue. Dua macam perhambaan. Oke. Mau Alvin atau gue? Nggak apa-apa, Irsan boleh. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang kamu harus taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dan dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu,
Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, itu. Jadi itu yang Tuhan janjikan, keselamatan, ya, hidup yang kekal, ya, penebusan dosa kita. Itu penting. Supaya kita ikut Tuhan Yesus, kita tahu itulah yang dijanjikan Tuhan untuk kita. Yang lain-lain yang di dunia itu bonus, gitu loh. Ya, semuanya itu bonus. Tapi yang Tuhan bilang itu kehidupan kekal itu kita jadi selamat. Gitu. Ya. Oke, Alvin, mungkin mau bahas yang mana dulu? Bahas mungkin ini ya. Ini di sini ada tulis yang ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ini kayaknya harus dibaca ulang-ulang nih. Iya. Ini bahasa Indonesianya, coba bahasa Inggris coba. Cari bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris ya. Kalau salah ngerti jadi ngeri ini. Iya. Tuh, bahasa Inggris. Diambil sepenggal-sepenggal nanti. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ya. Kalau bahasa Inggris dulu. Biar ada comparison. Ya. Apa nih yang bebas? KJV. Bebas? New King James Version. Ya, New King James boleh. Ayat 20. 15 ya? 20. Ya. 20. For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. Ya. Artinya nggak ada kebenaran, gitu. Ya. Artinya nggak ada kebenaran, gitu. Bukannya bebas, bukannya jadi free. Ya. Artinya pada saat di dalam dosa ya itu nggak ada kebenaran, gitu. Ya. Ngerti ya? Oh, ini ada lagi di NIV. When you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. Ya. Jadi nggak ada kontrol kebenaran itu ya, karena memang lagi dalam dosa, gitu. Nah, ini mungkin gue bisa bacain yang ini versi terjemahan sederhana Indonesia ya, TSI. Dahulu kamu budak dosa dan tidak berpikir untuk hidup benar. Nah, itu jelas kan? Ya. Jadi dahulu kamu adalah budak dosa dan tidak berpikir untuk hidup benar. Iya, gitu. Karena masih di dalam dosa nggak kepikiran itu sama sekali, gitu loh. Tapi kan di sini katanya bebas dari kebenaran. Sebenarnya sih kayak free of smoke gitu kan. Kalau smoking free smoking apa? Maksudnya free smoking tuh boleh bebas ngerokok atau bebas dari asap rokok gitu loh. Ya kan? Gitu loh. Ya kan? Iya, rancu, bebas asap rokok atau bebas merokok. Ya. Tapi ini kita udah ngerti ya, konteksnya adalah itu. Saat kita di dalam dosa nggak ada kebenaran sama sekali dalam situ. Ya. Oke. Apa? Ini mau menanggapi ayat 21-nya. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya gitu kan. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Ini jadi teringat sama kisahnya Adam Hawa gitu kan. Di saat mereka memetik buah dan memakan buah terlarang itu, mereka kan menjadi malu kan, dan mereka menjauh dari Tuhan gitu. Karena mereka merasa malu, merasa bersalah, merasa bermalu, dan ya itulah yang sebenarnya iblis pingin gitu kan. Kita jauh dari hadirat Tuhan, kita jauh, tapi tetap teman-teman ingat dalam kisah Kejadian itu ya yang mencari kita duluan siapa? Tuhan justru kan. Dibilang di situ kan Tuhan nyari Adam Hawa di mana kalian, tapi mereka ngumpet di dalam semak-semak karena mereka merasa malu. Jadi kalian dulu pernah bilang ya nature dosa itu kan jadi malu, dan kita malah mau menjauh, jadi makin berdosa gitu kan, karena kita emang jadi udah merasa berdosa gitu. Tapi ya buat teman-teman yang dengerin juga, ingat Tuhan Yesus selalu ngomong gitu, saat dosa kita diampuni, tapi sin no more gitu. Jadi kita tetap harus berusaha untuk tidak jatuh ke dalam dosa itu lagi gitu.
Ya, Tapi kalau misalnya tapi besok ntar jatuh lagi dalam dosa, ntar minta maaf lagi boleh gak segala macam. Ya sebenarnya ya Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih, tapi Tuhan juga Maha Adil gitu ya. Jangan sampai kita lagi happy buat dosa, terus nggak sempat minta maaf, udah keburu jeger gitu, gunung meletus dan lain-lain, terus mau ngomong apa gitu kan? Ya, makanya Kan tadi lebih baik kita ditemukan. Makanya tadi kita baca 2 kali tuh San, sekali-kali tidak, ada 2 kali tadi muncul itu. Iya. Ya kan? Itu dia tuh. Ya, sekali-kali tidak. Karena dipikir, oh kasih karunia kan gede banget nih, berarti kan kita bebas aja dong, gitu. Ntar juga diampunin, kan gitu pertanyaannya biasanya. Ya, Paulus bilang sekali-kali tidak, gitu loh. Ya, lanjut San, lanjut. Sorry gue potong. Apa namanya di TSI-nya punya terjemahan nih, tadi pas dengerin gitu kan. Nah, pasti akan ada orang berkata katanya, ada 15 ya. Kalau Allah berbaik hati kepada kita, dan kalau kita tidak lagi wajib menuruti hukum Taurat, apakah berarti kita boleh terus berbuat dosa? Tentu tidak. Tanda seru, jeger. Ya, itu. Karena kalian, betul, ini. Betul. Udah dibilang. Jadi sebenarnya harus kita highlight tuh tentu tidak. Gitu loh. Jadi jangan lagi kita selalu keluar dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Kan udah ada kasih karunia nih, jadi bebas dong kan katanya free. Nah itu hati-hati yang kayak begitu-begitu. Makanya that's why kita harus balik lagi ke Alkitab. Makanya balik lagi Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Seperti orang Berea. Balik lagi baca lagi. Bener nggak di Alkitab ngomong kayak gitu? Pas kita baca gini, enggak dong gitu. Kita ini udah susah-susah diselamatin, terus masa kita masih mau hidup di dalam dosa gitu. Iya. Itu baik lagi nyanyain kita jadi. Apalagi ya? Ada lagi yang kita miss? Justru ini di sini gue ada dapat kalau buah roh itu kan banyak yang waktu sebelumnya kita pernah pelajari itu sukacita, sabar dan lain-lain yang tidak gampang marah segala macam. Dan di sini juga ada tulis kalau kita hamba dosa, kita bebas dari kebenaran, maksudnya berarti segala sesuatu yang kita lakukan tuh udah melenceng gitu loh. Tidak sesuai dengan kebenaran, dan buahnya apa yang kita petik itu merasa malu gitu. Nah, biasanya memang ya seperti yang tadi sempat di-mention teman-teman ya, maksudnya seperti dulu Adam dan Hawa gitu, ketika dia berbuat dosa, dia sadar dan dia menjauh dari Tuhan dan malu gitu ya. Jadi tetapi di sini ayat yang terakhir 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kembali lagi sih sama yang tadi kita barusan bahas ya, maksudnya kalau kita sudah bertobat, ya itu sekali-kali tidak, tentu tidak gitu. Jadi karena kita mau hidup dalam kebenaran, karena karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus gitu. Jadi memang di sini sudah jelas sih statementnya gitu, bahwa kalau kita sudah melakukan pertobatan dengan sadar gitu, dengan hati dan pikiran yang benar, ya kita nggak akan kembali ke hidup yang lama sih gitu. Jadi ya memang benar tadi sempat di-mention di awal-awal itu, kalau misalkan memang udah tobat kok masih mengulang-ulang atau apa ya, mungkin di awalnya memang dia belum mendapatkan apa sih esensi atau arti sebenarnya dari pertobatan itu. Start itu right, sih ya mungkin kalau dari gua. Start dengan yang benar kan, start right. Betul. Gitu. Ya kan? Ya betul. Oke. Itu tadi sedikit lagi tentang Adam dan Hawa ya, yang karena dia berbuat dosa, malu yang muncul dulu, akhirnya dia malah menjauh. Ya, jadi sebenarnya jawabannya itu jangan malah jadi menjauh. Ya sebenarnya malah kembali kepada Tuhan dengan hati yang humble ya, gitu loh. Humble, balik ke Tuhan, minta maaf, gitu loh. Ya, jangan malah karena malu menjauh, nanti malah banyak dosa-dosa lain yang dibuat makin banyak. Nah itu ujungnya itu yang Paulus bilang, upah dosa ialah maut. Ya kan? Dia bilang tadi, kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Gitu. Malu makin jauh, makin udah berantakan, ujungnya kematian karena upah dosa ialah maut. Nah, jangan sampai arahnya malah ke sono. Jadi begitu melakukan sebuah kesalahan, lebih baik cepat-cepat kembali ke Tuhan, minta ampun ya, dengan tentunya kondisi hati yang benar ya, betul-betul humble down ya kan, say sorry to God, repent. Itu sih. Ya. Dan kalau gue yang pribadi ya, tambahin sedikit ya Koben. Nggak usah jauh-jauh dari satu kisah Adam Hawa, setelah itu udah langsung ada
kasus pembunuhan. Kain membunuh Habel gitu kan. Dan itu kan juga dibilang setelah membunuh dia lari. Dan Tuhan yang nyamperin lagi, nyari lagi. Tapi dia lari gitu. Dan gue belajar dua hal di situ, dua hal itu ya, belajar karakter tentang Tuhan. Please correct me if I'm wrong ya. Saat Adam Hawa gitu berbuat dosa, Tuhan mengampuni. Tuhan justru bahkan mengorbankan binatang untuk membuatkan pakaian, untuk menutupi malu kita. Yang tadi kita merasa malu, kita diberikan pakaian oleh Tuhan, sampai Tuhan harus mengorbankan binatang ya, untuk membuatkan pakaian, supaya kita tidak merasa malu lagi gitu. Tuhan menutupi dosa kita gitu kan. Itu udah karakternya Tuhan. Dan tapi baik lagi, gue di situ ngebaca, Tuhan bilang, mulai sejak sekarang kamu akan begini. Kamu akan mencari konsekuensi tetap harus ada kan? Konsekuensi tetap harus ada. Gitu. Ya. Dan konsekuensinya itu Tuhan adil gitu loh. Exactly. Dan jangan sampai kita pas lagi nerima konsekuensinya kita malah bilang Tuhan jahat. Ya, betul. Malah kita lupa apa yang kita udah lakukan. Itu bagus sekali San gitu. Jadi dengan kita bahas begini, kita online Bible reading, kita public speaking ya, baca Alkitab. Kita jadi kenal karakter Tuhan itu seperti apa. Dia Tuhan yang baik. He is good, he is always good all the time. Dia juga Maha Pengampun. Tapi di satu sisi dia juga yang adil. Jadi kalau memang ada konsekuensi yang harus kita jalankan, itu pasti harus akan dijalankan. Hadapi. Gitu. Apa? Karena dia Tuhan yang adil, justice. Jadi gitu. Kalau si Habel Habel dia dibilang kan diasingkan. Dan saat dia bilang, oh Tuhan tapi nanti aku takut mati segala macam. Tuhan tetap menyertai, dibilang kamu nggak akan mati. Setelah di situ udah kayak wah, gue ngebaca kayak walaupun dalam kita menjalani konsekuensi kita, Tuhan udah secure kita gitu. Dia memberikan secure kita, gue akan melindungi lu tetap gitu. Iya, Kain itu. Jadi, karena itu buat didikan kita ya, buat didikan kita sebenarnya. Betul. Ya sama lah sebenarnya nanti dalam parenting ke anak juga sama sih, siklus seperti itu. Ya kan kalau dia salah ya tetap ada konsekuensi yang harus dia jalankan gitu loh. Konsekuensi jangan dihilangkan, ya kan? Ya. Kira-kira seperti itu. Good. Yes. Thank you. Semuanya ada lagi yang mau ditambahin sebelum kita tutup? Udah sih. Udah ya, cukup ya. Oke, nanti next week kita ke chapter 7, arti hukum Taurat. Di situ kayaknya lebih banyak ngomongin Taurat ya. Itu nanti kita jadi lebih ngerti. Oke, itu biar next week. Thank you Irsan, Alvin, waktunya. Thank you. Udah konsisten, next week kita balik lagi. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless.